مخلصا له الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الآية. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Mukhlishina Lahuddin, bersyukur kepada Allah sampai pagi hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan oleh Allah kemauan dan kemampuan bisa datang dan hadir salat berjamaah, dilanjut dengan thalabul ilmi, intizar ila syuruk, menunggu waktu datangnya syuruk matahari, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam selamanya kita panjatkan, kita baca, kita perbanyak membacanya, dan terus Allah limpah curahkan untuk habibana wa nabiyyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi hari ini di Ahad kedua, sememangnya memang kajian tafsir tematik ya kayak dia. Kita off the record ini melanjutkan saja kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Saya tidak sempat menyiapkan materi tematik secara khusus karena baru sampai siang kemarin, perlu banyak istirahat, jadi mohon maaf kalau materi tematiknya belum kita siapkan. Jadi kita lanjutkan ke kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Hadirin yang dirahmati Allah, masih di bab yang beberapa minggu yang lalu kita bahas ya, di dalam bahasa Arabnya itu muraqabah ya. Jadi muraqabah itu bahasa lainnya, bahasa kitanya pengawasan atau pengkontrolan ya. Atau bisa juga diartikan merasa diawasi, merasa dikontrol ya. Senantiasa merasa diawasi. Dalam hal ini tentu oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kisah yang pernah kita sampaikan dari hadis-hadis, bahkan yang terakhir dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu pesan baginda Nabi Muhammad SAW kepada beliau secara khusus, al-ibrah secara khusus, tetapi dalam hal ini al-ibrah bi umumil lafzi wal la bi khususis sabab. Sebabnya kepada Ibnu Abbas, namun ibrah secara umum adalah berlaku bagi kita. Kita lanjutkan yang waktu itu yang ketiga, sekarang yang keempat, ar-rabi' ya. Ar-rabi' an Anas. Yang keempat ini dari Anas bin Malik, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala: innakum la ta'maluna a'mala hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'b kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawahu al-Bukhari wa qala al-mubiqat al-muhlikat. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kalian sekarang melakukan amalan-amalan yang di mata kalian lebih tipis daripada sehelai rambut. Padahal di zaman Rasulullah SAW kami menganggapnya termasuk ke dalam dosa-dosa yang membinasakan.
Nah, hadirin yang dirahmati Allah, hadis dari Anas bin Malik, ya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Anas ini salah satu sahabat yang berkhidmat kepada Rasulullah SAW, atau kita bahasa kitanya membantu setiap keperluan harian Rasulullah SAW. Jadi lebih banyak kesehariannya mendampingi Rasulullah SAW. Oleh karenanya banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, atau yang matan hadisnya rata-rata berawal dari Anas bin Malik. Nah, ini menunjukkan karena Anas bin Malik ini sering bersama dengan Rasulullah SAW, hatta menggunakan pakaian, menggunakan sandal, gitu kan. Itu banyak dari Anas bin Malik karena lebih tahu kesehariannya Rasulullah SAW. Nah, makamnya itu ada di Baqi. Beliau dimakamkan di Baqi, itu di samping Masjid Nabawi. Nah, salah satunya Anas bin Malik menyampaikan dalam hadis ini, sesungguhnya kalian sekarang melakukan amalan-amalan yang di mata kalian lebih tipis daripada sehelai rambut, padahal di zaman Rasulullah SAW kami menganggapnya termasuk ke dalam dosa-dosa yang membinasakan. Ya, jadi ini perkataan Anas bin Malik, ya, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah tiadanya Rasulullah SAW. Anas bin Malik memberikan satu peringatan, satu pepeling, ya, kepada para sahabat setelah sepeninggalnya Rasulullah SAW akan sebuah perbuatan yang dianggap biasa saja, yang dianggap perbuatan seperti sehelai benang, ya, perbuatan yang tipis daripada sehelai benang, sehelai rambut, dianggap tidak memberikan dampak apapun, dianggap tidak berbahaya, tetapi itu fi ahdi Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW, perbuatan itu termasuk dosa-dosa yang membinasakan. Dulu, apalagi di zaman sekarang yang sudah berlalu 1400 tahun yang lalu. Banyak di antara kita mungkin menganggap amalan-amalan dosa yang dianggap biasa, tetapi boleh jadi itu di zaman Rasulullah SAW adalah perbuatan dosa yang besar. Itu bedanya memang kurunnya atau fiqorni Rasulullah SAW menjadi kurun terbaik, menjadi masa terbaik, itu adalah kan masanya Rasulullah SAW, masa para sahabat, masa para tabi'in, masa para atba' tabi'in, dan masa kita. Dalam artian kurun terbaik bagaimana menjaga sunnah Rasulullah SAW atau menjaga perintah yang Allah sampaikan melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, oleh karenanya sangat miris misalkan ada anggapan, ada tuduhan bahwa Abu Bakar adalah sesat, Umar adalah sesat, ya, sebagaimana yang dituduhkan oleh Syiah. Saya tidak sengaja ada seorang Mesir, ya, seorang anak muda usianya baru 30. Dia nggak percaya kalau saya di atas 40, kata dia. Orang Indonesia kenapa muda, kata dia itu. Dia usia 30 padahal janggut itu sudah panjang itu. Ngobrol, ya, di lantai paling atas di Masjid Haram, dia bilang, apakah di Indonesia banyaknya Wahabi itu kan, atau Syafi'i, kata dia. Syafi'i aksar, kata saya. Syafi'i lebih banyak Syafi'inya. Oh, Thayyib bagus, kata dia. Dia sendiri mengatakan Wahabi bid'ah, hada bid'ah, kata dia. Terus dia tanya lagi, apakah Syiah? Ada itu kan? Maafi Syiah. Maafi Syiah, tidak ada Syiah, saya bilang begitu. Thayyib, kata dia. Dia katakan Syiah mencela Abu Bakar, Syiah mencela Umar bin Khattab, Syiah mengkafirkan, katanya. Kata dia itu. Padahal Abu Bakar dan Umar adalah muridnya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang langsung dibimbing oleh baginda Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata dia apa? Yang berbahaya itu Syiah. Nah, itu Syiah lebih berbahaya. Nah, kita katakan bahwa di Indonesia maaf Syiah. Kata saya jujur katakan tidak ada Syiah. Meskipun ada, karena takiyah kata dia. Takiyah itu menyembunyikan diri kan begitu. Nah, jadi sangat miris kalau misalkan Abu Bakar, Umar misalkan dikatakan adalah laknatullah atau naudzubillah min dzalik, atau dikatakan sesat oleh orang-orang Syiah. Padahal dia adalah masa atau kurun terbaiknya bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman saya juga pernah satu waktu berada di Raudhah, di sampingnya ada orang Syiah mungkin. Dia mengatakan, ya Allah saksikanlah Abu Bakar wa Umar, dia adalah musuhmu dan musuh Nabi-mu di hadapan makam Umar. Kan di samping Rasulullah ada makam Abu Bakar dan Umar. Wallahu a'lam. Nauzubillah, ya, bagaimana cara berpikirnya. Abu Bakar dan Umar dikatakan musuh Allah, dikatakan sesat, dikatakan laknatullah oleh mereka. Itu jauh sekali antara Sunni, antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Nah, padahal di zaman Rasulullah SAW itu, Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita baca dalil-dalil hadis-hadis yang lain, saking muraqabahnya, ya, luar biasa. Jadi ketika bersama Rasulullah SAW, mereka itu hampir seperti malaikat katanya. Dalam artian seperti malaikat itu dalam artian apa? Perbuatannya. Sampai Rasulullah mengatakan jika kalian itu kan sepulangnya dari pengajianku ini, ibaratnya gitulah, dari majelis Rasulullah, terus seperti ini, maka malaikat akan menyalamimu. Gitu. Malaikat akan bersalaman kepadamu. Maka kata Rasul, hidup ini sa'ah wasa'ah gitu. Ada masanya kita serius seperti sekarang, ada masanya kita bersama keluarga, ada masanya bersama sahabat, bersama teman, ya bersenda gurau, ya meskipun tidak berlebihan gitu kan. Ada masanya bermain gitu. Nah, boleh-boleh saja gitu. Karena kalau seandainya kalian terus seperti ini, nah itu malaikat akan menyalamimu. Artinya malaikat akan angkat topi kepadamu gitu, ibaratnya gitu. Nah, memang Rasul memahami karena manusia itu atau sahabat juga adalah manusia biasa yang punya keluarga, punya teman, ya kan, punya anak, punya istri. Ada masanya bermain dengan istrinya, dengan anak-anaknya, kan begitu. Nah, tapi ketika bersama Rasulullah SAW, masya Allah, itulah mereka para sahabat. Sehingga tidak mungkin kalau kita secara logika saja Abu Bakar dan Umar itu mendapatkan didikan yang salah. Karena yang menjadi khalifah pertama bukannya Ali kata Syiah, gitu kan? Jadi sakit hati, gitu kan? Nah, mereka padahal di Ali ada Hasan, ada Husain, itu cucunya Rasulullah SAW, itu yang diharapkan oleh mereka. Nah, saya kira juga memakai logika saja sudah tidak mungkin. Padahal Rasulullah SAW itu adalah adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku yang telah mendidikku, kata Rasulullah SAW, dan itu sebaik-baik didikan. Kemudian Rasul mendidik para sahabatnya, diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sahabat-sahabat yang 4. Kemudian sahabat yang ribuan, termasuk Anas bin Malik. Nah, ini hadis yang keempat sebagai peringatan, sebagai pepeling bagi kita di masa sekarang apalagi. Gitu kan. Ya. Mungkin yang haram menjadi subhat, ya, atau boleh jadi menjadi halal, nauzubillah. Yang halal menjadi sebaliknya, mungkin begitu di masa sekarang. Yang haram menjadi halam, mungkin, ya, hilang R-nya mungkin, kemudian menjadi halal, ya. Bahkan menjadi double L gitu, menjadi halal, nauzubillah. Nah, mungkin itu yang dimaksud, ya. Di masa sekarang ini bukan lagi perkara yang dulunya di zaman Rasulullah SAW dianggap subhat, ya. Boleh jadi sekarang malahan yang haram dianggap halal. Itu sebuah iktibar, ya, bagi kita semua. Al-khamis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
innallaha ta'ala yaghar wa ghairatullahi ta'ala ayatiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Muttafaqun alaih. Wal ghairu bi fathil ghin wa asluha al unafah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini kalau yang kelima ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Nabi. Kalau yang tadi yang keempat dari Anas. Perkataan Anas bin Malik. Asar namanya, asar sahabi, asar sahabat. Anas membandingkan di zaman Rasulullah SAW ketika masih hidup, setelah Rasulullah SAW wafat, memberikan peringatan. Nah, yang kelima ini perkataan atau ucapan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha ta'ala yaghar. Allah itu cemburu. Nah, ini cemburu ini sifat manusia. Hati-hati. Kita mengartikannya. Cemburu itu adalah sifat manusia. Itu sifat makhluk. Tapi ketika disematkan kepada Allah, kita memaknainya adalah tidak memaknai cemburu dalam hal ini adalah seperti memiliki sifat manusia. Sebab Allah itu laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama sedikit pun dengan Allah. Lam yakun wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama satupun dengan Allah. Jadi cemburu di sini mari kita lihat, dan kecemburuan Allah Ta'ala itu adalah apabila seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah atasnya. Allah melarang. Allah melarang. Kemudian larangannya itu dilanggar. Sekarang sifat manusia cemburu. Marah nggak kira-kira? Sifat manusia kalau cemburu marah nggak Pak? Marah. Ya sifat manusianya. Kita manusia kan. Lalu cemburu marah nggak? Marah. Allah juga marah. Itu maknanya, makna hakikinya. Marah juga sifat manusia juga ya. Gitu. Makanya laisa kamitslihi syai'un. Nah, marah, murka gitu kan, dengan hamba-hambanya apabila seseorang melakukan perbuatan-perbuatan ma harramallahu alaih, sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Allah murka. Ini peringatan yang kelima. Sehingga Imam Al-Ghazali menyampaikan jangan menyepelekan perbuatan kecil, perbuatan jahat maksud saya. Jangan menyepelekan perbuatan haram, perbuatan salah, perbuatan buruk ya. Sekecil apapun, sebab boleh jadi Allah murka dalam perbuatan buruk yang kecil itu. Sebaliknya jangan menganggap sepele, jangan menganggap kecil ya atas perbuatan baik sekecil apapun. Karena boleh jadi Allah ridho dalam perbuatan baik itu. Oleh karenanya dalam hadis lain dikatakan wa imatatul ada anit thoriq, membuang duri, beling namanya, batu seket lah dari jalan, itu juga menjadi sebuah ciri keimanan, Pak. Ciri orang beriman. Bukan sebaliknya. Di pinggir jalan diketengahkan gitu. Paku malah diketengahkan gitu. Atau beling, cucuk, duri malah diketengahkan. Padahal wa imatatul ada anit thoriq itu menjadi ciri orang beriman. Membuang duri ya, membuang ada itu sesuatu yang dapat membahayakan dari jalan gitu. Kita menyingkirkannya atau membuangnya ke tempat yang sekiranya tidak akan tersentuh oleh manusia. Itu pun menjadi ciri orang beriman. Dan dengan perbuatan itu bisa jadi Allah ridho. Loh banyak loh Pak kisahnya Pak. Sehingga kita semakin yakin harusnya masuk surga itu bukan karena amalan besar boleh jadi Pak. Tapi karena Allah ridho ketika kita melakukan amalan itu. Dan Allah turunkan rahmatnya. Bukankah pernah terjadi dalam sebuah kisah yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, seorang wanita yang tidak baik perbuatannya, bukan wanita yang baik-baik, hanya karena dia menolong seekor binatang sedang kehausan. Ya kan begitu kan?
hanya sekadar menolong. Saya katakan sekadar, karena dia sebetulnya bukan wanita baik-baik, pelaku dosa besar, lalu dia menolong seekor binatang yang sedang kehausan. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat itu, sebagian riwayat, bahkan riwayat yang masyhur, binatangnya itu pun bukan binatang halal ya, binatang yang najis. Tapi karena dia mau menolongnya, ya, dia rela membuka sepatunya, mengambilkan air ke bawah, lalu meminumkan ke binatang itu. Dan Allah mengampuni dosanya. Allah merahmatinya. Ini menunjukkan bahwa semakin yakin bahwa inna ahadakum la yadkhulul jannata bi'amalikum. Sesungguhnya sekali-kali yang menyebabkan kalian masuk surga itu bukan oleh amal kalian. Illa kecuali ayatagaw madani ya rabbi bifadli rahmatih, melainkan Allah mencurahkan rahmatnya. Artinya dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Kita nggak bisa sombong, Pak. Wah saya mah muskil, saya melakukan amal yang sebanyak. Belum tentu gitu. Seandainya Allah tidak mencurahkan rahmatnya kepada kita. Tapi jangan juga menjadi cara berpikir yang sebaliknya, gitu mah saya mau beramal gitu kan. Bukan, maksudnya jadikanlah setiap amal kebaikan itu semata mencari rahmat Allah. Gitu. Jadi kembali ke tadi, jangan menyepelekan perbuatan baik sekecil apapun. Mengapa ada riwayat tadi dikatakan bahwa sekadar memberikan minum kepada binatang, bahkan binatang yang bukan halal, Allah ampuni dosanya, ya karena disitulah keridhaan Allah. Ya kan? Kebayang ya, binatang itu dia hanya sendirian dan hanya satu-satunya penolongnya manusia itu, wanita itu pada waktu itu. Artinya binatang itu bisa menjadi mati gitu, atau dia tersiksa kehausan kalau tanpa ditolong oleh dia. Kan sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang besar itu Pak, kadang bukan dilihat oleh perbuatannya, tetapi dampaknya, eksesnya. Bisa dipahami Pak ya? Dampak dari perbuatan itu. Kita memberi kepada orang yang sedang makan, berbagi, botram, bagus Pak. Amalan bagus juga. Wa it'amut ta'am, kata Gus Baha itu, it'amut ta'am itu makan-makan. Jadi makan-makan itu malah kecerakan gitu. Itu juga bagian daripada ajaran Islam. Para sahabat kan makan-makan, minum-minum bersama, ngobrol tentang agama gitu kan. Itu juga. Tetapi kalau seandainya ada satu tempat yang makanan itu lebih berguna bagi dia, bahkan dia bisa mati kalau tidak makan, lalu kita berikan, oh itu jauh lebih besar pahalanya. Itu maksud saya. Dampak dari perbuatan kita ini memberikan sesuatu yang besar. Bisa dipahami maksudnya ya? Ini berlaku juga dalam perbuatan dosa. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, jangan menyepelekan perbuatan dosa meskipun dianggap kecil seandainya, bukan seandainya. Seakan-akan perbuatan itu kecil, Pak. Tetapi bisa menimbulkan dampak yang besar bahayanya. Masih ingat gak Pak yang kejadian kebakaran itu kan? Dari puntung rokok menghabiskan 5 buah rumah Pak. Dan 3 buah mobil Pak. Rokoknya sebatang harganya mungkin 1.000 perak atau 2.000 perak gitu kan. Udah gitu juga puntungnya kan. Sudah tidak berharga mungkin puntungnya kan. Karena perbuatan joroknya itu dia buang sembarangan. Dosanya menjadi berlipat-lipat. Atau misalkan di zaman Umar bin Khattab pernah tidak menghukum orang yang mencuri karena kebutuhannya. Seandainya dia ditangkap, seandainya dia ditahan, itu dia ada anaknya, dia ada istrinya, dia ada mungkin ada orang tuanya yang dia nafkahi, menjadi tulang punggung keluarga. Dampaknya bisa lebih besar bahayanya. Di zaman Umar bin Khattab, Pak. Khalifah.
dia bersalah. Hatta sekalipun perbuatan salah pun Pak bisa ditolerin ketika perbuatan salah itu lalu memberikan dampak yang besar misalkan. Memberikan dampak yang besar bahayanya ya. Itu dalam hukum Islam sampai demikian. Dalam hukum Islam. Nah, jadi perbuatan itu bisa perbuatan dosa yang kecil jangan disepelekan, perbuatan baik yang kecil pun jangan disepelekan. Karena itu bisa jadi yang besar itu bukan perbuatannya, tapi dampaknya. Ekses dari perbuatan itu. Bisa dipahami maksudnya? Nah, mungkin hanya menaruh paku yang harganya hanya 500 perak di depan rumah tetangga kita. Suatu malam misalkan tetangganya itu ingin terburu-buru mengantarkan keluarganya yang sedang sakit ke rumah sakit. Lalu begitu mobilnya dikeluarkan atau kendaraannya dikeluarkan, dia menginjak paku itu. Bledung. Sampai keluarganya yang sakit itu nggak keburu diantarkan ke rumah sakit dan dia wafat. Dampaknya. Padahal hanya sebatang paku Pak ini. Julid tetangga tuh. Di mobil baru. Dengki Pak. Timpan paku dan dengki itu apa? Tetangganya dengki. Tetangganya dengki itu. Simpan paku kecil. Harganya hanya 500 perak mungkin. Paku baja itu kan yang kecil itu harga mungkin panjangnya hanya 3 cm mungkin. Lalu suatu malam di luar dugaan, di luar sepengetahuannya, keluarganya ada yang sakit mau diantarkan sampai nggak jadi atau telat karena menginjak paku itu, lalu menimbulkan kematian, telat dibawa ke rumah sakit. Coba Pak, kira-kira kalau dia beriman menyesal Pak? Alasannya itu, aduh mobilnya, motornya nincak paku, kemudian bannya meletus, lalu telat diantarkan ke rumah sakit dan dia wafat. Baru sadar Pak tetangganya. Itu bisa dia perbuatannya itu menimbulkan kematian seseorang. Kalau dia terbukti itu hukuman mati itu bisa jadi Pak. Karena dia dengan sengaja atau paling tidak 20 tahun penjara Pak. Minimal 15 tahun. Tuh, ya kan? Jadi perbuatan Imam Al-Ghazali mengatakan jangan kau sepelekan perbuatan jahat sekecil apapun itu. Karena dari perbuatan kecil itu dampaknya bisa besar Pak. Bisa besar. Nah hal-hal seperti ini kan belum boleh jadi kita tidak menyadari sebagai manusia biasa, termasuk saya. Baik perbuatan kecil, baik perbuatan baik yang kecil tadi ataupun sebaliknya. Nah hal-hal ini akan senantiasa kita hindari atau boleh jadi sebaliknya kita lakukan perbuatan baiknya yang kecil itu manakala kita memiliki sifat muraqabah. Allah akan tolong kita. Allah akan tolong kita. Jadi Allah akan tolong kita dihindarkan dari perbuatan yang bisa menimbulkan kejahatan yang besar. Jadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang muraqabah, merasa diperhatikan oleh Allah, senantiasa penuh dengan ketakutan, ditolong Pak Allah. Jangan khawatir. Ditolong dari perbuatan kecil, perbuatan baik yang kecil tadi tetap akan dia lakukan. Sebab dia merasa bahwa boleh jadi Allah ridho dengan perbuatan kecil ini. Dan dia akan ditolong dari perbuatan jahat yang dianggap oleh sepele. Allah akan tolong dia hindari dari perbuatan itu. Nah itu ciri orang yang kalau orang bertakwa, orang muraqabah itu. Jadi Allah itu sayang Pak, supaya dia itu tidak tergelincir itu. Kalaupun dia melakukan kesalahan, Allah tutupi Pak. Makanya ada doa yang senantiasa kita panjatkan. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dhamman illa ghafartah wala hamman illa farjatah wala dainan illa qadaitah wala maridun illa wala aiban illa satartah. Tadi wala aiban illa satartah. Dan dengan aib perbuatan buruk melainkan kau banyak Pak perbuatan jahatnya. Perbuatan buruknya banyak Pak. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, Allah menutupi keburukan kita, maka orang tidak akan percaya kepada kita, Pak. Seandainya Allah tidak menutupi perbuatan jahat saya, Bapak tidak akan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kan ini karena pertolongan Allah, Pak.
Allah tutupi perbuatan buruk saya sehingga Bapak masih mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, kan begitu. Seandainya Bapak lihat sekarang dosa saya, perbuatan buruk saya, wah, naon dosa unggul kan gitu. Jadi itu semata karena pertolongan Allah. Nah, Allah tolong itu boleh jadi, Pak, ada perbuatan-perbuatan baik yang memberikan dampak besar. Kebaikan itu yang kita lakukan. Sehingga Allah sayang kepada kita. Bisa dipahami, Pak? Kita mungkin bukan ulama, kita bukan orang hebat, Pak. Ilmu kita tidak tinggi, tapi perbuatan baik kita yang kita lakukan ini memberikan dampak besar bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi keluarga kita. Maka Allah sayang. Atau mungkin kita masih sadar, masih mengakui kalau kita berbuat salah itu salah, maaf. Itu dosa. Dengan masih merasakan itu saja, Pak Dian, dengan masih merasakan bahwa itu adalah salah, itu juga ciri orang bertakwa. Ciri orang yang muraqabah, Allah masih sayang kepada kita. Sehingga wala aiban ila satarta. Tidak ada dosa perbuatan aib melainkan Allah tutupi atas perbuatan salah itu. Dan seandainya kalau Allah tidak mencurahkan rahmat kepada kita, Pak, wah, ada dosa unggul. Kalau dosa itu diumpamakan seperti noktah, ya, titik yang hitam, maka muka kita akan penuh dengan titik-titik hitam. Oleh karena itu ulama mengibaratkan Hajar Aswad ini, mengapa dulunya putih menjadi hitam, itu simbol dosa manusia. Ketika dia datang ke sana, melihat Hajar Aswad yang batu itu menjadi hitam, itulah dosa saya ya Rabb. Aku ingin sepulangnya dari sini, dosa-dosaku menjadi putih kembali. Kal yaumi waladathu ummu, seperti hari di mana ibunya baru melahirkan. Atau seperti hari kelahirannya. Seperti bayi, Pak. Nah, Hajar Aswad itu simbol. Hitamnya itulah hitam dosa kita. Ketika datang ke sana itu, bukan membawa amal sebagai bukti kerendahan diri kita kepada Allah, yaitu membawa dosa. Aku datang kepadamu ya Rabb membawa segunung dosa. Yang aku harapkan adalah ampunanmu. Nah, maka dosa itu disimbolkan dengan batu hitam itu. Menurut para ulama. Simbol, kan penuh dengan simbol Pak di sana itu. Ya, penuh dengan simbol-simbol, gambaran-gambaran. Kalau kita memahami simbol-simbol itu, maka insya Allah kita akan paham arti kehidupannya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, itu nasihat yang kelima. Ya. Al-ghairah di sini ada kalimat wa ghairatullah. Al-ghairah itu apa? Dengan kalimah fathah ghin, aslinya adalah harga diri atau kesombongan. Wa ghairatullah diartikan kecemburuan Allah. Artinya apa? Kesombongan, harga diri. Ya. Allah itu kan boleh sombong, Pak. Kalau kita nggak boleh sombong. Sebab al-kibru, kata Allah dalam hadis qudsi, al-kibru ridai. Sombong itu adalah selendangku, kata Allah. Artinya sombong mah kepunyaan Allah. Makanya dosa yang tidak akan diampuni itu dosa karena sombong. Hati-hati, Pak. Sombong itu haknya Allah, Pak. Sebab Allah maha segalanya. Allah maha besar. Bukan lagi besar, tapi Allah maha besar. Allah maha kaya. Allah maha tinggi. Allah maha kuasa. Kita nggak ada kuasa. Kita nggak mampu. Allah maha mampu. Sehingga yang paling dibenci oleh Allah itu adalah kesombongan. Apalagi perbuatan dosa yang dilakukan kesombongan. Iblis melakukan dosa karena sombong. Maka tidak akan diampuni oleh Allah sampai hari akhir nanti. Iblis kan melakukan dosanya karena sombong. Padahal menurut sekilas perbuatannya sepele. Ketika Allah suruh iblis untuk menghormati Adam dengan sujud. Dalam artian sujud dihormat. Bukan li ta'abud ya. Bukan untuk menyembah. Tapi kan yang dilihat bukan sujudnya, Pak. Tapi siapa yang memerintahnya. Kan begitu ya. Termasuk istri kita. Nggak taat kepada suami. Sebetulnya yang dilihat bukan suaminya. Tapi siapa yang memerintahkan taatnya, kan begitu. Harusnya begitu kan. Paham nggak maksudnya, Pak? Kan intinya ada di perintahnya. Bukan tentang bentuk perintahnya mungkin. Seperti kalau Allah kepada manusia. Bukan dilihat bentuk perintahnya. Ya. Iblis ini disuruh sujud kepada Adam. Iblis mengatakan,
khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis menganggap dalam tanda petik api lebih hebat daripada tanah. Padahal hasil penelitian Pak, iblis juga bodoh sebenarnya. Tanah itu lebih hebat daripada api sebenarnya. Api bisa padam oleh tanah. Jadi perkataan iblis itu udah sombong dan salah. Itu Kang Edi. Jadi sebetulnya pernyataan iblis itu ngesalah, sombong deh. Kan iblis mengatakan, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kata iblis, aluskannya api daripada tanah. Ternyata salah Pak sebenarnya. Hasil penelitian Pak hari ini, sebetulnya api bisa padam oleh tanah. Artinya tanah lebih baik daripada api Pak. Sebenarnya. Jadi nggak salah aba wastakbaro, menolak dan dia sombong. Maka dosanya tidak diampuni oleh Allah. Jadi jangan dilihat bentuk perintahnya, tapi siapa yang memerintahnya? Allah. Kalau dia menolak dan sombong, Allah benci. Sama halnya pasangan-pasangan kita misalkan, atau termasuk kita. Ya, termasuk kita misalkan. Jadi jangan dilihat siapa yang memerintahnya. Seandainya benar itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka yang dipegang itu itunya. Kita lakukan itu. Perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita menolaknya, membangkangnya dengan kesombongan, Allah murka kepada kita. Maka di sini Allah lah yang maha sombong. Itu pelajaran kedua tentang kalimat al-ghairah. Al-ghairah diartikan kecemburuan, atau makna lain al-ghairah juga adalah sebuah kesombongan atau harga diri. Allah yang maha sombong. Nah hadirin yang dirahmati Allah, itu dua pelajaran ar-rabi wal khamis tentang muraqabah. Ya, tentang muraqabah. Mari kita lihat terakhir yang keenam. Tapi sebelum kita lihat yang keenam, ada sedikit penjelasan dalam hadis ini bahwa tentang kecemburuan Allah, akan tetapi kecemburuan Allah tidak seperti kecemburuan makhluk, tentu beda. Bahwa larangan-larangan yang dilakukan seseorang membuat Allah cemburu karenanya. Dan kecemburuan Allah berbeda-beda tergantung kemaksiatan yang dilakukan seseorang. Kalau cemburunya makhluk biasanya dasarnya adalah syahwat. Ya kan? Cemburunya makhluk itu syahwat. Kabogohna syahwat. Ditinggali, katinggal, dilihat sedang berjalan dengan laki-laki lain. Pacarnya atau istrinya. Meskipun padahal laki-laki itu adiknya kan gitu. Nah kan kecemburuan manusia itu biasanya dari syahwat. Tentu berbeda dengan kecemburuan Allah. Ya. Dalam hal ini jangan menggambarkan, membayangkan Allah seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, ini harus ditakwil, Pak. Harus ditakwil. Nggak mungkin nggak ditakwil. Harus ditakwil. Ya. Oke, kemudian Bapak yang dirahmati Allah, di sini ada penjelasan kecemburuan Allah berbeda-beda tergantung kemaksiatan yang dilakukan seseorang. Ma harramallah itu, perkara yang dilarang oleh Allah itu tentu berbeda tingkatan murka Allahnya itu. Saya katakan tadi bergantung kepada dampak perbuatannya. Jadi dalam Islam itu Pak, ternyata perbuatan salah pun yang dilakukan oleh seseorang, ya, itu kita katakan salah, iya. Tetapi dampaknya bisa jadi dampak atau sebab perbuatan itu tidak 100% salah. Contoh Pak, berbohong dalam Islam boleh nggak Pak? Berbohong. Kita jawab, boleh nggak tidak Pak? Tidak boleh. Adakah perbuatan bohong yang dibolehkan? Tidak ada. Lah Ustaz, kan ada hadis mengatakan bahwa boleh berbohong jika A, B, C, D. Kata para ulama, berbohongnya tapi tetap tidak boleh Pak. Contoh dalam menyenangkan pasangan. Kan kalau ada penceramah lain mengatakan berbohong itu tidak boleh kecuali berbohong untuk menyenangkan pasangan, gitu kan? Berbohong untuk menjaga nyawa seseorang supaya tidak terbunuh. Sebenarnya tidak begitu Pak, kata para ahli ulama itu, kata para ulama,
Justru berbohongnya tetap tidak boleh, tapi karena dampaknya dari bohong itu memberikan kebaikan yang besar, kemaslahatan yang besar, maka perbuatan salahnya ya menjadi tertutupi dengan kebaikannya. Contoh, seandainya jujur seorang pasangannya kepada istrinya atas apa yang diberikan oleh pasangannya dengan tujuan ingin memberikan bahagia kepada pasangan, kepada suaminya, ya, lalu dia berkata jujur. Dalam hal ini tidak berbohong gitu. Enak gak makanannya? Pahit tuh nah pasakan teh. Maka akan menimbulkan perkara besar Pak dalam rumah tangga, kan begitu. Kita katakan jujur bohong saja di situ. Oh, raos pisan. Nitiasaan masak gitu kan. Kan gitu. Padahal tidak enak kan gitu. Tapi dampaknya kalau jujur itu keburukannya bisa lebih besar. Bohongnya tetap salah. Tapi hasil dari perbuatan bohongnya itu memberikan dampak kebaikan yang banyak. Ada orang yang dikejar-kejar masuk ke rumah kita. Kita belum tahu siapa yang salah, apakah yang dikejar, apa yang ngejar. Kamu lihat gak orang masuk sini? Orang yang ngejarnya bawa pentungan, bawa tongkat, bawa golok misalkan. Kita katakan, jujur Pak, ada tuh sembunyi di bawah kamar, di bawah kursi, dibunuh pada waktu itu. Lalu kita berargumen, saya mah tuh menang bohong, kudu jujur, jujur nanti salah. Sudah menyebabkan hilangnya nyawa. Kita katakan, saya tidak lihat, gak ada orang masuk sini, berbohong, salah. Iya, tapi dampaknya lebih besar, kita akan menyelamatkan nyawa seseorang. Kita nggak tahu dia salah apa benar. Kalaupun dia salah, kan bukan di situ pengadilannya, betul nggak? Kan pengadilannya bukan di situ, pengadilannya di hadapan hakim. Makanya tidak boleh kan menghakimi sendiri itu. Itu dalam beragama. Ternyata perbuatan bohong saja gitu, yang dianggap salah dan memang salah. Seandainya dampaknya, kebaikannya, maslahatnya besar, itu masih diperbolehkan. Boleh bukan dalam artian boleh berbohongnya. Berbohong tetap salah, tapi dari dampaknya memberikan kebaikan yang besar. Dalam hal ini artinya apa? Meskipun dalam beragama itu kita dituntut ya maharamallahu, kita harus meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dan kita harus melakukan mahalallah atau apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi dalam pelaksanaan itu Islam masih memberikan tolerin. Dalam hal ini ada rukhsah, ada perbuatan-perbuatan. Makanya turun dalam usul fikih itu ya, ada perbuatan-perbuatan A, B, C, D, E, F, G-nya. Sehingga dalam hukum sekalipun, ketika di masa Umar bin Khattab tidak menghukum seseorang dengan memotong tangannya karena dia melakukannya karena lapar, Pak. Melakukan pencuriannya karena lapar. Nah sekarang orang mencuri kan karena serakah, Pak. Gajinya 100 juta per bulan, dia masih korupsi. Itu bukan lagi potong tangan, tapi dia potong leher, Pak. Karena dia melakukannya dengan kesombongan, dengan keserakahan. Harusnya potong leher, bukan lagi potong tangan. Saya kira demikian. Jadi dalam beragama ini, pada satu sisi ada prinsip-prinsip dasar, prinsip-prinsip pokok yang harus kita pegang. Tapi dalam pelaksanaannya kita pun harus pahami dalil-dalil berkenaan dalam hal ini, tentang rukhsah, tentang azimah, ya kan? Tentang hal-hal yang lihat kondisional, ada hal-hal yang sifatnya al-hukmu taghayyurul hukmi bi taghayyuril amkinah wal azminah wal ahwal. Itulah pentingnya memahami usul fikih. Hukum itu senantiasa mengikuti perkembangan kondisi, keadaan, waktu dan zaman. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian ada rukhsah kan begitu, ada keringanan-keringanan. Tapi tentu dilihat dari dampaknya, eksesnya. Seorang hakim memutuskan itu di atas keadilan. Bukan sekadar A dan B. Bukan sekadar halal dan haram. Bukan ini halal, ini haram. Tapi dampak dari itu. Nah itu dalam beragama. Sekarang itu saja, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Memberikan satu tambahan ilmu bagi kita. Memberikan wawasan bagi kita. Dan semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah SWT menjadi hamba-hambanya yang muraqabah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.